Ini saya nggak tahu nih berapa lama nih, waktunya ada berapa lama kalau kita kuliah biasanya nih? 2 jam atau 1 jam kalau ke Beta Selekta ini? 3 SKS. 3 SKS berarti Ya. 1 minggu 3 jam ya? Ya. Yang jam ini berarti sejam ya berarti? Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol aja ya. Jadi kalau udah kelamaan nanti kita tutup lah ya. Jadi gini, saya ingin sebenarnya untuk sharing ya, bagaimana kita membuat research dan mungkin pengalaman-pengalaman saya selama saya jadi mahasiswa, selama saya jadi dosen ya. Mungkin bagaimana caranya kita membuat riset yang bagus lah ya. Sebenarnya ideal sebenarnya apa yang saya ceritakan tuh. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita dia udah masuk nih Bu Petri ini. Dalam kehidupan kita di apa namanya tuh di universitas, terutama di Malaysia dan Indonesia, itu banyak kendala kan, ya kendala. Dan saya sudah bilang bahwa kita itu buat riset itu ada 3 faktor kan. Yang pertama itu adalah orangnya ya. Yang kedua itu adalah apa tuh infrastrukturnya. Yang ketiga budget. Kalau nggak ada duit ya gimana kita mau buat riset? Terutama untuk yang kimia ya. Kalau orang kimia itu kan perlu bahan-bahan kimia. Makanya saya bilang bahwa untuk membuat jurusan kimia itu perlu persiapan yang matang gitu ya, terutama ada labnya ya, kemudian sarana pendukung yang lainnya. Tapi kalau membuat fakultas sastra nggak perlu, tinggal papan tulis saja dengan komputer. Tapi jurusan kimia ini memang perlu itu. Jadi kita riset di dalam kimia itu kita mesti memahami bahwa tiga faktor itu mesti kita penuhi. Ya. Sarana, contohnya kalau riset di UTM itu kita ada Research Management Center namanya. Ya, untuk menguruskan riset, jadi dosen-dosen itu terbantu dengan itu. Contohnya membeli peralatan, membeli bahan-bahan kimia, itu sudah ada Research Management Center-nya. Dan duitnya dikelola oleh Research Management Center. Jadi saya 1 sen pun saya nggak pegang duit. Nah, jadi satu ya agak teratur lah ya. Kedua memang sesuai dengan perancangan, karena diaudit kan, jadi agak teratur lah ya kalau kita mempunyai badan yang betul-betul. Sebenarnya di UM pun ada juga LP2M, tapi kadang-kadang kan LP2M itu bukannya membantu untuk beli peralatan kan enggak, duitnya itu langsung masuk ke dosen kan, dosen terserah dia mau apa kan. Nah, itu nggak bisa kalau di UTM nggak bisa ya. UTM nggak bisa karena kita sudah ada sarana untuk itu. Oke. Jadi mungkin saya akan coba share apa yang ini. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja nih. Kemudian saya masuk ke kimia, tetapi mungkin kita akan coba ini nampak nih. Kalau saya share, ini tunggu sebentar. Ini oke. Ini nampak ya kalau saya ini. Sharingnya nampak nggak nih? Belum lagi ya? Belum. Share your entire screen. Oh, belum lagi, sorry. Oke. Nah, kalau ini nampak ya? Iya, sudah Bro. Ya. Saya sebenarnya hobi sekali nih buat blog nih. Dan blog saya ini boleh dicari nih. Banyak saya posting mengenai pengalaman saya dan macam-macam lah ya yang saya posting. Ini ada banyak nih, 1820 tulisan di blog ini. Jadi dan yang terakhir ini tadi malam saya buat nih. Ini karena bulan puasa ini saya buat ini. Tapi ada yang paling penting adalah ini saya kadang-kadang saya posting juga apa yang saya pikiran, ada yang terpikir saya posting di sini. Oke, ini saya mengajar riset metodologi semester ini. Inilah mahasiswa saya ajak ngobrol. Saya rekam, kemudian saya ajak ngobrol mengenai riset itu bagaimana. Jadi ada interview dengan dosen. Jadi yang dia interview saya, bukan saya mengajar. Jadi kita ngobrol. Ini ada 1 jam nih. Ini interviewnya ada, boleh dicek di sini. Tapi ini baru grup, ada 77 orang mahasiswa. Tapi baru 4 grup saja. Oke. Ini baru saya tulis juga nih, baru beberapa hari yang lalu nih. Jadi apa yang saya ceritakan itu ideal sebenarnya ya. Ideal, tetapi menurut saya ya kita harus berpijak ke bumi juga ya.
Cuma yang paling penting itu di dalam pendidikan itu, di dalam kita buat kerja itu ya kita harus memikirkan usaha kita. Ya, hasil tuh sebenarnya bergantung dengan Tuhan tuh ridho enggak, Tuhan tuh ngasih enggak ke kita. Tapi yang paling penting itu kita berusaha ya. Jadi ini ada graf ini saya tulis ini bahwa usaha itu fungsi dari anulah 1 dikurang 1 per usaha plus 1. Ini nampak nggak yang grafik kecil ini? Nggak nampak? Terlihat, Prof. Terlihat ya? Oke. Terlihat. Jadi sebenarnya ya nggak mungkin lah kalau saya tulis di sini bahwa usaha kita itu kita ingin menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu ya yang Tuhan lah yang terbaik ya. Dan kita tidak mungkin memiliki sifat-sifat Tuhan itu rajin, maha bijaksana, maha apa. Tapi kita berusaha ke arah itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya ya saya pun banyak kekurangan. Tetapi kita berusaha lah dengan contoh-contoh kita yang sudah ada itu supaya kita itu berusaha menjadi yang terbaik lah, termasuk dalam research ya. Dan konsep-konsep riset yang saya katakan bahwa kita ada bahwa riset itu seperti ini, seperti itu ya, itu kan ideal. Ya. Tetapi kita mesti juga memahami keadaan kita. Dan saya pun memahami ya, di Malaysia pun seperti itu. Janganlah saya bandingkan dengan contohnya di Harvard University, California Institute of Technology seperti itu. Dan di Malaysia pun kita banyak kendala-kendala. Dan tapi kita berusaha untuk ke arah yang baik itu. Dan yang paling penting itu adalah apa yang ingin saya ceritakan itu kita harus membuat suasana riset itu yang kondusif ya. Jadi sebenarnya ini lebih sesuai kalau saya bercerita dengan dosen lah ya, atau dengan pihak universitas yang membuat sarana untuk buat riset itu. Jadi tidak ada riset itu yang instan. Ya. 3 bulan langsung publikasi itu ya menurut saya ya hasilnya pasti nggak bagus ya. Riset itu kalau dibuat betul-betul yang memerlukan waktu yang cukup, dan kecuali kalau seandainya ada sesuatu yang kita rajin dan datanya itu wah langsung ada penemuan baru, itu mungkin boleh. Tapi itu sangat jarang. Jadi apa yang saya ingin sampaikan ya, riset itu harus suasana kondusif dan jangan hanya mengejar hasil riset yang sifatnya superficial. Superficial itu sebagai contoh, saya selalu itu kalau seandainya saya ceramah di mana-mana di Indonesia, di mana Hadi Nur ya pasti dia lihat di Google itu. Nama saya itu di Google, berapa sih S-index-nya? Itu kan seperti itu tuh. Artinya superficial sekali itu. Artinya dia hanya melihat seperti angka-angka itu. Dan kita tahu banyak orang yang bermain dengan itu di Indonesia apalagi, di Malaysia pun sama. Di dunia pun sama lah ya. Jadi itu kita ideal dan kita harus berpijak di bumi. Tapi yang kedua yang paling penting bagi saya ingin sampaikan adalah bahwa lepas kita sadar itu, tapi yang paling penting bukannya kita hanya melihat, wah seperti ini ya risetnya yang ideal itu ya. Ya lakukan aja, just do it. Ya. Just do it. Karena apa? Kita ini mesti sadar kekurangan kita, dan kita mengejar kekurangan, menutupi kekurangan kita dengan mengejar untuk kebaikan. Tapi kita harus juga ya lakukan apa yang kita anggap terbaik itu lakukan aja. Insya Allah ya dengan usaha kita itu kita akan menjadi bolehlah menjadi canggih lah ya, membuat jadi researcher yang unggul. Oke. Saya mungkin akan share kuliah kita pada hari ini. Topiknya itu ini sebenarnya sudah banyak saya sampaikan di sebelum itu berapa hari waktu kuliah yang pertama saya kan ada cerita ya bahwa ada hasil riset kawan saya yang negatif result. Ya, ingat ya, yang saya cerita yang ada negatif result tuh. Oh, ada dengar nggak suara saya? Dengar, Prof. Dengar ya. Karena nggak nampak saya. Karena nggak nampak ya, saya merasa kok orang diam aja gitu. Menyimpan. Jadi, iya. Jadi ini Bonama Lipal ini adalah kawan saya nih waktu saya postdoc di Hokkaido University, dan itu yang saya ceritakan bahwa sebenarnya kalau negatif result pun kita boleh publish ya, boleh publish. Walaupun paper ini dipublikasikan setelah rejection
6-7 kali kalau nggak salah. Mungkin 8, pokoknya banyak lah ya di reject. Awalnya paper ini dia submit ke Chemical Communication, sama dengan paper saya, reject. Kemudian di submit ke jurnal-jurnal yang macam-macam, dia reject karena negative result. Ya. Jadi kalau kita lihat ini paper ini, ya, ini penting juga ya untuk pemahaman kita bahwa riset progress in science itu dia ini betul-betul real. Menurut saya ini paper ini menunjukkan bahwa dia buat research yang dia buat hipotesis, tetapi hipotesis itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Dia ingin membuktikan bahwa natural single crystal itu, ya, merkuri sulfate, ya, itu boleh induce apa namanya itu chiral photocatalysis. Ya. Jadi dia beli semua merkuri sulfate yang ada di dunia itu, yang disintesis dari alam itu, yang bukan disintesis alam, yang dari alam itu. Kemudian dia ingin tes apakah dia boleh induce chirality. Ya. Jadi ceritanya itu, ini struktur dari merkuri sulfate. Ya, merkuri sulfate. Ini kalau nggak salah saya yang bantu untuk menggambarkan ini. Jadi ini dilaporkan tahun 56, ya, bahwa merkuri sulfate yang di alam itu dia mempunyai struktur trigonal alpha form, ya, trigonal alpha yang berbentuk chiral seperti ini. Dan Profesor Otani dia berpikir mungkin nggak kalau seandainya molekul yang kristal yang chiral ini dia boleh induce chirality. Dites lah, ya. Bunda Malipal itu duduk di sebelah saya. Waktu itu kami postdoc hanya 2 orang. Jadi saya dengan Bunda Malipal dan satu ada mahasiswa master. Jadi di lab itu hanya 5 orang. Ya. Jadi dites lah hipotesis itu. Dites, lihat ini. Hasilnya tuh. Dia lihat enantiomer selectivity-nya kecil semuanya. Ya. Kecil. Dan dia buat sampel banyak sekali nih. Sinabar A, Sinabar B, apa semua dia. Jadi dia banyak sekali. Ini dia beli dari, ada yang dia beli sampelnya, ada yang dia dapat dari beli dari dari alam. Ini dari dari China, ya. Kemudian ada Guizhou Province, macam-macam yang dia dapatkan dari alam. Tapi coba lihat ini kesimpulan yang sangat menarik. Ada test reaction-nya gunakan photocatalytic reaction, lysine jadi pepoclonic acid, dan Profesor Otani itu dia memang sudah berpengalaman lah untuk buat reaction yang chiral, tetapi dia bukan menggunakan merkuri sulfate, tapi menggunakan titanium dioxide. Apa hasilnya coba? Dia buat kesimpulannya bahwa ini coba lihat nih. Dia kesimpulannya itu yang negatif itu. Saya highlight ini kejap. Mana nih? You have clarified bla 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 bla. We could not obtain itu, Prof. Mana tuh saya? Ini. Ini ya. Ini. Ini kan menarik ini. Bayangkan dia cerita bahwa dia tidak bisa membuktikan, kan? Walaupun kita pikirkan bahwa chiral crystal structure itu induced stereoselectivity. Ini kan hipotesis dia. Dan ini si PAL itu bekerjanya 2 tahun ini. Saya kan sampai 2 tahun nggak ada paper. Ini paper pertama dia yang negatif tuh. But we could not obtain evidence of this due to the much lower rate of photo-induced reaction to give appreciable difference in non-semen selectivity. Kenapa? Digunakan macam-macam alat tuh. Dia detection limitnya tuh sangat rendah. Sehingga dia dia tidak boleh simpulkan. Ya kan? Jadi ini contohnya bahwa negative result pun yang dia sudah buat bermacam-macam cara untuk membuktikan. Dia coba pakai CD ini, ya. Tapi tidak berhasil juga. Oh, ini siapa yang masuk nih? Ya. Oke. Ya. Jadi ini boleh menjadi salah satu contoh, walaupun jarang orang melaporkan bahwa negative result itu boleh publish, ini boleh publish, ya. Ini boleh publish. Ya. Jadi itulah riset. Menurut saya progress of science ini boleh berkembang. Jadi orang nggak akan tiru lagi ini. Bukan nggak tiru ya, orang udah pernah coba mencoba untuk membuktikan bahwa merkuri sulfate ini
boleh induce photocatalytic chiral, tetapi nggak terbukti. Kesimpulannya seperti itu. Akhirnya dia publish juga di Inorganic Chemistry. Saya pikir ini contoh yang menarik lah. Ini ada satu lagi contoh PhD student saya. Ini nampak ya, PhD student saya. Kita ingin membuktikan efek dari magnet, ya, magnet untuk katalisis. Jadi saya cerita dengan PhD student saya. Sekarang dia sudah dosen. Ini tahun berapa ini? Tahun 2013 tesis ini. Berarti sudah 8 tahun yang lalu. Bulan Januari tahun 2013, sudah 8 tahun yang lalu. Kita ingin membuktikan apakah kita boleh naikkan katalisis catalytic properties dengan menggunakan magnet. Jadi judulnya itu Magnetoscience of the Absorption. Ini siapa lagi yang masuk? Oke. Untuk katalisis. Oke, kita coba ya, macam-macam kita coba. Kalau kita lihat ini abstraknya, kita buat dia itu untuk absorption dulu. Kan kalau katalisis itu yang paling penting kan absorption, ya. Step pertamanya itu absorption, lepas itu baru reaction, baru desorption. Dan ini kesimpulannya, ini mungkin nggak lama-lama nih. Kesimpulannya itu ya halaman 100, tunggu, saya catat tadi 109 ya. 109. 109. Tuh. Results illustrated styrene. Kita gunakan styrene oxidation dengan gunakan magnetic field, ya, untuk kita cek lah apakah ada efek dari magnetic field. Kesimpulannya sama dengan itu. Walaupun magnetic field itu kita boleh simpulkan dia boleh untuk absorption, tetapi in catalytic reaction the proving procedure was very difficult karena susah sekali and complicated. Moreover, the results were below or equal to the experimental error. Consequently, no concrete conclusion of magnetic field affect catalytic reaction of styrene oxidation had been declared yet. Jadi ini contoh ya. Menurut saya ini contoh bahwa sebenarnya dalam riset itu ya kita harus jujur. Kalau nggak berhasil ya nggak berhasil. Dan tuliskan usaha kita itu. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam riset itu apa adanya kita. Tapi usaha kita lihat approach kita dengan cara ini, dengan cara itu, yang nggak berhasil pun nggak apa-apa. Walaupun sekarang ini saya agak bingung juga ngelihat kawan-kawan itu mempunyai konsep bahwa riset itu harus ini. Kita ini orang sains, ya. Kita ada hipotesis. Scientific method itu kan kita ada proposal kan. Dalam proposal itu kita ada hipotesis yang kita ingin buktikan. Walaupun ada juga riset yang tidak perlu ada hipotesis. Tapi dalam metode kita, dalam sains bagus kita ada hipotesis, ya. Dan inilah contoh bahwa hipotesis yang saya buat dengan student saya itu nggak berhasil. Nah, tetapi ya nggak ada masalah. Kita bilang kenapa nggak berhasilnya, mungkin detection limitnya itu kurangkah atau gimana. Jadi ini boleh menjadi bahan untuk orang membuat riset selanjutnya. Jadi itu ya. Walaupun dia tidak ada untuk bidang itu kita mau agak sukar untuk publish, ya. Tetapi ada chapter yang terakhir itu kita boleh publish juga. Oke, saya akan cerita mengenai topik kita pada hari ini adalah mengenai ini sebenarnya sudah saya sudah saya presentasikan saya lupa ini di mana saya presentasikan 6-7 tahun yang lalu lah. Jadi saya nggak terlalu banyak persiapan lah untuk Kapita Selecta nih, karena saya banyak bahan untuk saya ceritakan. Jadi mungkin topik pada hari ini kita fokus kepada heterogeneous catalysis, ya. Dan saya akan ceritakan bagaimana kita mungkin sebagai gambaran ya membuat riset itu. Ini bidang tertentu lah, mungkin ada bidang lain pun lain lagi ya. Ini bangunan kita di UTM. Pak yang datang UTM belum pernah ke sini ya? Nggak nyampe ke atas bukit itu ya? Nggak nyampe, Prof. Nggak nyampe ya? Udah di bawah aja, ya. Fakultas Jadi Education. sekarang saya itu di sini sekarang ini di Ibnu Sina. Jadi orang yang paling lama lah di institut ini.
Dan kita institut itu sekarang ada 6 research center di bawahnya. Kita ada Center for Sustainable Nanomaterials, kita ada UTM Big Data Center, kita ada Industrial Mathematics, kita ada Center for Lipid, khusus untuk lipid, kita ada Center untuk FIH, itu ustadz semua itu dalamnya. Ustadz dengan ustazah. Kemudian ada satu lagi lupa saya, Industrial Mathematics, Big Data, Clear, kenapa saya lupa? Dia ada 6 tuh, 6 lah di situ. Dan kebetulan saya yang diamanahkan oleh UTM untuk mengelola ini sebagai direktur untuk Ibnu Sina Institute ini. Oke, ini grup saya tahun 2012 ini. Ini kenal Umar ya? Yang dari Padang Ibu. Pak John kenal juga ya? Ya, Prof. Pak John, Bu Samsi Aini, Pak Umar yang saya kenal. Ada 3 dari UNP. Iya. Jadi Pak John itu dulu saya minta untuk apalah nama istilah dosen ya. Selama 3 tahun lah dengan saya dia Pak John. Iya. Dan semuanya udah lulus. Ini Safrina. Ibu ini Ibu yang duduk yang di nomor 3 dari kiri dari kanan ini Ibu Surya Lubis nih, dosen Syah Kuala. Ini Pak Nur Hadi yang sudah jadi profesor di Mula Warma, Ibu Samsi. Ini dari Iran. Iran ada 2 orang ini, Fatemeh dengan Syukuh Iran. Yang lainnya, ini Irak. Yang lainnya orang Malaysia ya, orang Malaysia. Oke, ini juga tahun 2014. Ini nggak lengkap ini, tapi grup cukup ramai lah grup. Sekarang saya tinggal PhD student 4 orang saja. Dulu ramai sampai belasan ya. Jadi kita masuk kepada heterogeneous catalysis research itu. Ya kita tahu ya bahwa heterogeneous catalysis itu definisinya adalah, kalau katalis itu definisinya adalah, ini definisi yang ortodoks ini ya, mengatakan bahwa dia itu tidak ikut dalam reaksi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia ikut ya. Contohnya dalam mekanisme Marsh-Van Crevelen mechanism. Dia ikut reaksi katalisis itu. Tapi dalam definisi itu dia katakan bahwa dia hanya meningkatkan rate of the reaction, tapi dia tidak ikut reaksi. Oke lah, tidak apa-apa ya. Tapi yang kuncinya adalah dia akan meningkatkan rate of the reaction. Jadi kalau ada katalis pasti akan lebih efektif lah ya proses reaksi itu. Ini nggak terlalu penting ya, maksud saya katalis itu penting lah ya, tetapi semua orang udah tahu ya bahwa katalis itu penting dan dia 80% dari industri itu menggunakan katalis. Ya. Dan kepentingan katalis itu apa sebenarnya? Ini hanya ilustrasi saja. Contohnya, kalau kita mensintesis metacrylate ini, kalau kita menggunakan proses yang lama itu, sampahnya itu, waste-nya itu 2,5 kg per kilogram produk. Wah, ini banyak sekali sampahnya, 2,5 kilo ya. Tapi kalau kita gunakan katalis, hanya 50 gram saja. Ini kita boleh katakan bahwa katalisis itu sangat penting. Ada konsep dalam green chemistry, atau kimia hijau namanya kalau di sini ya, di Malaysia ini, green chemistry, bahwa katalisis itu memegang peranan yang penting tuh dalam 12 prinsipal daripada green chemistry. Salah satunya prosesnya adalah dengan menggunakan katalisnya, supaya waste tadi itu berkurang. Kita sudah tahulah bahwa katalis itu sangat-sangat penting. Dan kita tahu juga ini proses very simple. Kita ada substrate, ya, ada yang A dengan B, ada 2 substrate yang kita mau reaksikan. Ya, kita masuk dalam reaktor. Dan di dalam reaktor itu ada tempat kita meletakkan katalisnya. Dan biasanya prosesnya itu biasanya dipanaskan ya. Kalau dalam catalytic cracking itu sampai 500-600 suhunya ya. Dan ini katalisnya ada di situ. Bentuknya macam-macam sebenarnya katalis itu ya. Dan akhirnya akan menghasilkan produk ya. Ada produk di sini. Cuma dalam proses heterogeneous catalysis itu kita mesti paham ya prinsip dia, prinsip secara general gitu. Dan dari situ kita boleh membuat arah riset ya, arah riset dalam grup saya ya, dalam grup saya. Jadi kalau kita lihat catalytic proses itu, proses yang pertama itu adalah adsorption. Absorpsi dari substrate. Ya.
ke permukaan dari katalis. Kalau absorpsi ini tidak terjadi, ya tidak akan terjadilah reaksi. Ya. Selepas dia absorb, makanya dia akan ada chemical reaction pada catalytic active site. Dan macam-macam catalytic active site-nya, biasanya orang letakkan logam, ya. Rare earths contohnya. Ya, contohnya platinum lah, ruthenium, logam-logam yang mahal-mahal itu. Tapi ada juga orang misalnya membuat itu katalisis itu dengan menggunakan zeolit, ya, seperti yang kita sudah bicarakan minggu pada kuliah yang pertama. Dan lepas absorption itu akan terjadilah chemical reaction pada catalytic active site itu. Kemudian proses selanjutnya apa? Adalah desorpsi. Jadi absorpsi, reaksi kimia, dan desorpsi. Jadi yang kita kontrol itu adalah absorpsi dulu yang pertama. Kalau absorpsinya bagus, oke. Kemudian apa lagi? Catalytic active site ini harus kita desain yang dia akan memberikan active site yang efektif untuk reaksi itu. Kemudian desorpsi, step yang ketiganya. Ya coba kita bayangkan dia nggak bisa absorpsi, ya nggak akan terjadi chemical reaksi kan. Coba kita bayangkan chemical reaksi itu tidak efektif. Hanya boleh transform misalnya 1% saja, 0,5% saja misalnya. Hanya sedikit saja. Ya nggak efektif juga. Coba kita bayangkan juga waktu proses desorpsi ini. Lepas dia produknya itu dihasilkan di sini, dia nggak mau disop. Susah juga kan, dia tahan saja. Ya, artinya apa? 3 proses ini sangat penting, ya, absorpsi, reaksi kimia, dan kemudian desorpsi. Jadi ini isu di dalam heterogeneous catalysis. Karena heterogeneous catalysis itu definisinya adalah bahwa fasa daripada substrate itu berbeda dengan katalisnya. Kalau homogeneous itu contohnya kalau substrate-nya itu liquid, cair, ya, katalisnya juga cair, ya itu namanya homogen. Kita nggak bisa bedakan antara katalis itu dengan substrate. Jadi proses tiga-tiganya ini yang menurut kita sangat penting untuk kita pahami, dan itulah isu dia, ya, di dalam riset kita. Isunya adalah bagaimana kita ingin meningkatkan efisiensi dari absorpsi ini, kemudian chemical reaksi, ya, reaksi kimia, dan juga desorption cycle. Jadi absorpsi, reaksi kimia, desorpsi, dia gitu-gitu ulang-ulang dia. Jadi akhirnya kita dapatkan apa yang disebut sebagai turnover numbers. Apa yang kita dapatkan sebagai turnover frekuensi yang nilai itu harus tinggi, ya. Artinya dia efisien di dalam reaksi. Kemudian yang isunya lagi bagaimana kita mau membuat catalytic active site ini, ya. Jadi ini penting, ya. Jadi kita harus memahami dulu the big picture. Dalam riset itu kalau nggak tahu big picture-nya, sukar kita untuk membuat research yang betul-betul arah tujunya itu kemana, ya. Jadi harus ada big picture-nya. Jadi kadang-kadang dalam kita membuat tesis PhD itu, dalam introduction itu very clear, jelas big picture-nya itu. Ada yang mau masuk nih? Oke. Ya, harus tahu big picture-nya. Jadi kita mesti memahami itu. Jadi perlu kita paham kalau misalnya risetnya organik, apa sebenarnya masalahnya itu apa sebenarnya dalam organik itu. Sampai dalam introduction itu, dari kita itu big picture, mungkin dari sainsnya bagaimana, ya, kemudian menyusut dia, sampai fokus dia, apa masalah yang kita ingin teliti. Nah, ini saya sebut sebagai big picture dari riset saya, ya. Dari riset saya di UTM, ya. Oke, saya banyak lakukan, bukan banyak, yang ini ya, saya untuk memudahkan saja. Saya classify, kan, saya membuat klasifikasi riset saya di dalam bidang heterogeneous catalysis. Ada yang saya sebut sebagai single center catalyst, plasmamentary catalysis ada kita bahas, ya, dalam kuliah yang pertama. Bifunctional catalyst pun kita sudah bahas ini, ya, Profesor Didi yang buat waktu dia PhD dulu. Ada lagi synergetic multi reaction center catalyst. Ini saya tidak terlalu fokus ke sini, hanya satu paper aja kalau nggak salah. Kemudian ada riset juga photocatalysis.
kita juga buat riset chiral catalysis, ini pun tidak begitu maju, lepas itu saya tinggal karena agak sukar. Kemudian magnetic field assisted synthesis of catalyst. Kemudian conversion of coal into catalyst. Ini risetnya Pak Nur Hadi waktu dia PhD, yang sekarang dosen di Ustaz Mula Warman, ya, udah profesor dia. Ya. Jadi ini klasifikasi yang saya buat di grup saya, riset-riset yang pernah kita buat dalam heterogeneous catalysis. Jadi kita fokus ke phase boundary catalysis, kemudian saya fokus ke magnetic field assisted synthesis of catalyst. Jadi dua contoh ini mungkin insyaallah mungkin akan memberikan sedikit gambaran ya bagaimana sih riset itu. Ya. Bifunctional kita sudah bahas, ya mungkin ini tidak saya begitu sentuh pada kuliah kali ini. Jadi phase boundary catalysis ini start saya buat research ini ketika saya postdoc ya di Jepang itu tahun 1999. Kemudian saya pulang dari Jepang, saya langsung lanjutkan ya, sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi ini menarik ya karena phase boundary catalysis itu kalau diketik di Google itu dia boleh dikatakan ini adalah konsep baru di dalam bidang katalisis, di samping phase transfer catalysis, di samping tri-phase catalysis. Kalau phase transfer catalysis itu dia sudah establish teorinya dan sudah dikomersialkan. Jadi phase boundary catalysis ini hanya sampai level konsep, proof of concept saja. Jadi untuk aplikasi di industri agak sukar karena kita ingin meletakkan katalis itu di batas fasa kan, antara liquid dengan gas misalnya, antara liquid dengan liquid yang tidak bercampur. Jadi masih belum ya, tapi saya sebenarnya ya, sangat antusias ya, karena ini kita yang propose dari awal itu dari segi konsep sampai kita lanjutkan untuk berapa orang PhD student pun sudah lulus dengan ini. Jadi apa itu phase boundary catalysis? Jadi ini ideal sebenarnya ya. Ini saya ingin share bahwa kalau kita buat research, betul-betul kita di-drive oleh isu, di-drive oleh kita punya konsep baru misalnya, itu menarik sebenarnya. Tapi agak sukar juga untuk perkembangannya, karena kita perlu, kalau kita ada konsep, kita harus ada proof of concept itu. Membuktikan konsep kita itu oke. Dan ini memerlukan waktu. Dan saya mungkin nggak yakin ya, kalau hanya untuk S3 3 tahun kita ingin ada konsep baru, kita ingin membuktikan. Ya. Dan saya mungkin ingin cerita bahwa phase boundary catalysis itu, waktu saya datang postdoc itu, ini proposal saya beritahu ke Profesor Ohtani, saya mau buat ini. Padahal sebenarnya Profesor Ohtani itu dia pakar dalam bidang fotokatalisis. Jadi dia, nggak apa-apa dia, you buat aja katanya. Yang memberi nama phase boundary catalysis sebenarnya bukan saya. Yang beri nama itu adalah profesor saya yang di Jepang itu. Jadi idenya adalah bahwa kita ingin membuat reaksi ini antara minyak dan air ini. 1-octene itu boleh kita katakan minyak, alkin kan. Kemudian kita ada air ini, aqueous hydrogen peroxide. Kita mau reaksikan ini. Mau reaksikan ini tanpa ada proses pengadukan. Nah, jadi kalau tanpa ada proses pengadukan, tentunya katalis itu harus berada di batas fasa ini kan. Nggak mungkin katalis itu kita letakkan di aqueous hydrogen peroxide atau di 1-octene, nggak mungkin. Karena kita mau reaksikan dua-dua ini tanpa proses pengadukan. Jadi gimana caranya? Tentu caranya kita harus memikirkan bagaimana kita membuat katalis yang boleh terletak di atas fasa. Dan lepas dia boleh terletak, dia bekerja tanpa adanya mass transfer limitation. Jadi tidak ada limitasi dari mass transfer itu apa ya? Transfer dari massa ya, transfer dari massa ya. Tidak ada itu. Jadi kita harus pikirkan itu konsepnya. Itu yang kita namakan sebagai phase boundary catalysis. Ya, jadi katalis itu terletak di batas fasa ini. Gimana ya idenya ya? Ini yang menarik itu. Ya, ini yang menarik. Jadi kalau kita bandingkan antara konsep yang kita propose itu, phase boundary catalysis itu dengan yang ini sudah sangat terkenal ini oleh 3 orang ini, Profesor Stubbs, Lyota, Delmhlow, dan Mokoza ini tahun 70-an. Dia ada namanya konsepnya phase transfer catalysis.
Dan kalau kita lihat sekarang ini ada handbooknya, karena dia sudah digunakan di industri. Jadi katalis yang digunakan oleh phase transfer catalysis itu adalah homogeneous catalyst. Ya, maksudnya adalah katalis itu dia tidak bisa kita bedakan dengan reaktan kita. Ya. Jadi katalis itu dia larut. Dan dalam kasus ini katalisnya itu adalah surfactant. Larut dia. Dan inilah cara kerjanya. Surfactant itu dia transfer dari fasa air ke fasa organik. Kemudian dia buat reaksi di fasa organik, lepas itu dia akan transfer balik ke fasa air. Nah, ini disebut sebagai pengadukan. Dan proses ini perlu pengadukan untuk dia transfer itu. Kalau tanpa pengadukan, dia tidak akan terjadi transfer. Ya. Dan kita berpikir, boleh nggak kalau kita buat tanpa pengadukan? Ya, makanya kita ada ide membuat catalytic system yang bukannya homogen. Homogen itu kan tadi antara katalis dengan dengan substrate itu sama fasanya. Tapi kalau phase boundary catalysis itu dia berbeda fasa. Jadi kita sebut sebagai heterogeneous catalytic system. Jadi katalisnya itu dalam bentuk padatan. Kemudian substrate-nya itu dalam bentuk liquid atau gas misalnya. Dan yang paling penting adalah dia tidak perlu adanya pengadukan. Nah, jadi kita propose pertama kali itu pada tahun 2000 di Chemical Communication. Baru konsep saja. Ya. Ini paper ini 1,5 halaman aja ini, 1,5 halaman. Kemudian lepas kita publish di Chemical Communication sebagai communication papers, barulah kemudian kita tulis full paper setelah datanya sangat lengkap di Journal of Catalysis. Dan proof of concept tadi itu, inilah kita publish di Langmuir, di Study Surface Science Catalysis, Reaction Catalytic Catalysis Letter, macam-macam lah. Kemudian setelah saya pulang dari Jepang pun saya continue lagi konsep ini. Jadi big picture tadi itu penting ya, sangat penting. Kemana kita mau arahkan arah riset kita? Dan biasanya saya bisa ngomong kayak gini karena saya sudah pada level, sudah ada pengalaman sekitar 10-20 tahun. Tapi just do it sekarang ini untuk teman-teman semua yang PhD itu ya lakukan aja. Ada pengalaman nanti dia dari situ kita akan dapat ide. Kalau kita pulang misalnya ke universitas kita akan berpikir, apa ya bidang yang patut kita kembangkan di universitas kita. Sehingga kita dikenal orang dalam bidang ini. Dan nanti kita akan menjadi otoritas dalam bidang itu. Orang akan merujuk kita. Ya nggak apa-apa dirujuk hanya untuk level universitas pun oke. Dan alhamdulillah kalau seandainya dirujuk internasional, itu kan tergantung dengan usaha kita dan ridho dari Allah kan. Jadi sebenarnya usaha itu yang penting. Ya. Jadi sintesis dari phase boundary ini simple sebenarnya. Ya. Saya gunakan Zolid sebagai model. Kenapa saya gunakan Zolid? Why? Saya cari-cari di lab pada waktu itu nggak ada Zolid ini aja. Ya udah saya gunakan sebagai model pada waktu itu. Kemudian saya letakkan di permukaan luarnya titanium dioxide. Jadi saya nggak masukkan ke dalam. Dan saya pilih titanium isopropoxide. Kenapa? Karena ukurannya besar kan, sehingga dia tidak boleh masuk ke dalam pori-pori ini. Kemudian bagaimana caranya saya ingin membuat dia itu hydrophobic? Ya saya reaksikan dengan octadecal trichlorosilane. Silane itu kan dia ada rantai karbon, ya. Ini kan seperti surfactant ya, yang bersifat hidrofobik. Dan ini kita lekatkan di permukaan. Tetapi kita ingin lekatkan itu nggak perlu seluruh dari permukaannya, hanya setengah aja. Hanya setengahnya aja. Supaya apa? Supaya dia bersifat yang kita sebut sebagai amphiphilic. Setengahnya hidrofobik, setengahnya hidrofilik. Seperti itu. Inilah teknik yang kita buat. Dan saya perlu waktu, kalau nggak salah ini 3 bulan, 4 bulan juga memikirkan ini. Ya, macam-macam approach yang saya sudah buat. Tapi ini yang paling simple dan boleh menghasilkan hasil yang positif. Dan kita buktikan juga, apakah betul-betul separuh dia alkyl itu lekat dia di permukaan zeolit itu. Ya caranya kita gunakan lekatkan fluoresen di situ. Yang kalau fluoresen ini kan hidrofilik nih. Dia akan
react dengan tempat-tempat yang hidrofilik ini. Jadi lepas itu fluoresen ini kita akan lihat dengan mikroskop optik dan mikroskop fluorescence mikroskop. Kita bandingkan, oh ternyata rupanya ada perbedaan. Oh ya memang dia separuh aja. Ini proof of concept. Ya. Dan ini adalah bukti pertama kita yang saya sangat gembira ya membuktikan bahwa sistem katalis kita tadi itu yang amfifilik tadi itu dia bekerja ya dalam reaksi ini tanpa pengadukan. Nah kita lihat nih kalau kita aduk dengan tidak ada pengadukan sama prosesnya. Oh kenapa ya dia sama ya? Nah, itu harus kita pikirkan. Dan ini pertanyaan-pertanyaan itu mesti dijawab, Ini kan hasil eksperimen ya, hasil eksperimen. Kita mesti jawab. Ya kenapa ya kalau seandainya dia itu hidrofilik ya tentu dia akan terletak di aqueous phase di sini di bawah di air kan. Dan perlu ada pengadukan ya. Kalau diaduk pun dia reaksinya nggak terlalu tinggi sekali. Kalau dia kita cover permukaan luarnya itu dengan hidrofobik, oh pengadukan juga diperlukan. Karena katalis itu terletak di fasa organik. Jadi ini adalah proof of concept yang pertama yang kita komunikasikan itu di paper kita yang pertama chemical communication bahwa konsep kita itu perlu kita buktikan ya, kita perlu buktikan konsep. Jadi ini kan sangat riset yang menurut saya didrive oleh betul-betul scientific issue ya. Kita ada konsep baru dan tingkat keberhasilannya kadang-kadang agak sukar juga, tidak terlalu tinggi. Dan saya berpikir bahwa kalau kita sebagai PhD student dan di Indonesia, misalnya di Malaysia, mungkin kita boleh coba saja dulu ya apa material yang ada di negeri kita, kemudian ide-ide modifikasi pun ide orang pun tidak ada masalah ya. Tapi ini saya ingin memberitahukan bahwa idealnya seperti ini ya. Walaupun sebenarnya di awal-awal saya bilang bahwa kita ini agak sukar juga kalau ini karena saya kebetulan ada kesempatan aja kan bisa membuat ini bukan di Malaysia ya, di Jepang. Jadi bedanya adalah kalau kita bandingkan antara konvensional catalytic system dengan phase boundary catalytic system, kita boleh gambarkan bahwa kalau konvensional catalytic system itu katalis itu aktif site-nya itu kalau di zolid itu dia di dalam. Ya. Jadi kalau di dalam itu dia perlu ada proses kan untuk substrate itu sampai ke dalam dan sampai reaksi itu di dalam pori-pori. Dan perlu adanya pengadukan. Tapi dalam phase boundary catalytic system itu kita letakkan di atas di fasa ini dan tidak perlu ada pengadukan karena sistemnya itu dia akan tidak ada mass transfer limitation di situ. Nah, ini kan konsep kita dan perlu kita buktikan ya, perlu kita buktikan. Jadi dalam pikiran saya pada waktu itu adalah bahwa kalau kita bandingkan idenya konvensional catalytic system dengan phase boundary catalytic system ini seperti ini. Kalau konvensional catalytic system itu misalnya kita gunakan zolid yang hidrofilik, dia tentu dia akan terletak di aqueous phase kan, di air. Tetapi untuk supaya dia ada terjadi reaksi, dia perlu ada difusi kan. Ada transfer dari substrate organik tadi itu, perlu dia pergi dulu ke batas fasa ini, interface ini, kemudian dia pergi lagi ke active site yang di dalam pori-pori itu, baru dia reaksi, baru dia desorpsinya. Jadi prosesnya itu panjang. Tetapi dalam konsep kita, proses itu nggak perlu, karena katalisnya sudah terletak di batas fasa. Dan active site-nya itu kita letakkan persis di permukaan, ya, di permukaan luar dari zolid itu. Sehingga tidak ada mass transfer limitation di situ. Ya. Ini kan konseptual, ya, dan yang perlu kita buktikan. Saya belum sampai ke kinetics ya untuk membuktikan ini, belum sampai ke situ ya. Dan kalau sampai ke situ ya perlu ada modeling, ada macam-macam ya. Perlu waktu juga ya untuk membuktikan ini. Jadi ini sudah kita bicarakan bahwa minggu yang lalu bahwa kalau dia amfifilik itu ya seperti ini jadinya, no steric hindrance, no competitive absorption, makanya dia boleh menyebabkan catalytic activity-nya itu bagus dibandingkan dengan yang dua-duanya yang kalau kita tidak modifikasi. Ya, ini tidak kita modifikasi, hidrofilik dia. Yang di sebelah kanan ini kita modifikasi semua nih. Jadi ini contoh ya, ini contoh
yang menurut saya bolehlah ya menjadi cara kita membuat risetnya. Start dari konsep, big picture, kita ada konsep, kemudian kita proof of concept ya dengan berbagai macam reaksi. Ini proof of concept. Jadi caranya bagaimana kita proof of concept? Ya kita ganti-gantikan. Octadecal trichlorosilane itu saya gantikan dengan fluorine. Active site-nya saya gantikan dengan titanium supaya kita boleh tahu, oh ternyata konsep ini boleh berlaku dengan berbagai macam jenis active site. Berlaku dengan berbagai macam source of hydrophobicity. Dan berlaku juga dengan berbagai jenis reaksi. Ini yang kita sebut sebagai proof of concept. Jadi boleh nampak ya bahwa riset itu di drive kita nampak big picture-nya melalui letter review. Kenapa ya katalisis ini, apalah isu dia? Tadi kita sudah bicarakan isunya itu adalah ya katalisis itu kan absorpsi, reaksi, desorpsi. Isunya kan itu, bagaimana kita buat dia supaya efisien. Kan itu saja isunya. Dan orang sudah banyak sudah banyak mengkaji jenis-jenis dari katalis itu kan. Ini siapa masuknya? Jadi katalis itu. Ya. Sampailah kita propose new idea, kemudian kita buktikan. Jadi ini yang kita sebut di dalam dunia riset itu, prosesnya ini boleh kita katakan sebagai induction proses. Jadi fenomena A, fenomena B, fenomena C, ada konsep kita buktikan sehingga kita boleh dapatkan kesimpulan. Dan kita boleh propose, ini boleh kita katakan new konsep di dalam heterogeneous catalysis. Tapi ini kan baru 3 aja, belum lagi yang lain kan, harusnya lebih banyak lagi untuk membuktikan konsep ini berlaku atau tidak. Oke, kita lanjut. Jadi saya punya ide juga, ini PhD student, Hidayah namanya. Saya bilang ke Hidayah, saya punya pikiran ini, bagaimana kalau kita buat riset itu, phase boundary katalisis kita itu, kita expand ya. Kita buat riset yang bukan hanya untuk liquid-liquid yang tidak bercampur itu. Jadi cair-cair itu tapi tidak bercampur, minyak dan air itu ya. Bagaimana kalau kita buat riset kita buat untuk air dengan gas. Jadi kita buat air dengan gas. Ya, kita buat air dengan gas. Oh ya, gimana caranya, Prof? Ya kita buat katalis itu yang terapung. Yang terapung itu gimana caranya? Ya kita buat bola. Bola kecil-kecil. Sehingga bola itu prinsipnya adalah density-nya atau density itu apa bahasa Indonesianya ya? Saya kok kenapa lupa saya sudah. Berat jenis ya? Masa jenis kok. Masa jenis. Saya kalau di bahasa Malaysia ini namanya ketumpatan. Sampai lupa saya bahasa Indonesianya. Pakai density aja, Prof. Density aja, betul lah. Saya pun kadang-kadang ya udah 25 tahun kan, nggak pulang-pulang. Oke, jadi bagaimana supaya density-nya itu lebih kecil daripada air? Ya, kalau lebih kecil daripada air artinya harus lebih kecil dari 1. Makanya kita buat bola yang di dalamnya itu berongga kan, dan udara isinya. Dan inilah contoh, ini sebenarnya ini berhasil kita buat itu. Jadi ini mahasiswa ini saya pikir rajin ini. Saya sebenarnya kalau melihat mahasiswa itu, saya tahu nih, mahasiswa kalau udah sebulan, 2 bulan dengan saya udah tahu nih, ini karakternya seperti ini, dia cocoknya risetnya seperti apa. Ini mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang paling pandai di angkatannya. Namanya Hidayah. Saya kasih topik ini. Jadi Hidayah buat ini ya, bola-bola kecil ini. Jadi gimana caranya, Prof? Katanya kan. Kita start. Ini start itu dari sukros. Dan sukros ini, ya nggak perlulah jauh-jauh beli sukros, beli aja di convenience store. Sukros, gula itu, larutkan, kemudian kita buat dia secara hydrothermal synthesis, buat bola sebesar mungkin. Karena ini kita gunakan sebagai template. Kan kita ingin buat bola supaya dia terapung kan. Jadi template itu harus besar juga. Jadi proses kita buat sukros jadi carbon sphere yang besar ini, gimana caranya supaya besar ya? Biasanya orang kan buat nano.
carbon nanosphere. Saya bukan nano, kita buat micro carbon sphere. Ya, micro, ukurannya itu micrometer. Karena kita ingin zero temperature. Caranya gimana ya? Kita tambahkan macam-macam, banyak teorinya kan. Tambahkan surfactant lah, kemudian kita kontrol misalnya temperature-nya, macam-macam parameter kita kontrol. Akhirnya Hidayah ini, dia berhasil membuat bola yang cukup besar ini. Ukurannya paling besar kalau kita lihat di sini sekitar yang paling besar ini sekitar 10 mikrometer. Kemudian yang kecil ini sekitar 5 mikrometer. Wah, oke lah nih. Nampaknya sudah besar ini bolanya. Sekarang kita ingin membuat katalis tadi itu supaya dia itu terapung, kita coating dia dengan karbon. Kita coating dengan karbon. Jadi sumber dari karbon ini adalah titanium isopropoxide dan titanium isobutoxide. Tapi kalau nggak salah kita gunakan titanium isobutoxide. Jadi isopropoxide yang kita coatingkan ke permukaan dari karbon ini. Lepas kita coatingkan titanium tadi, kemudian kita panaskan. Saya berpikirnya begini awalnya itu. Kalau kita panaskan itu nggak seperti bola takraw ini hasilnya, tertutup dia. Karena kita pernah baca paper bahwa memang dia tidak jadi bola takraw. Memang dia itu kosong di dalamnya, tetapi di luarnya itu titanium. Jadi karbon tadi itu dia keluar tidak menyebabkan pori-porinya itu terlalu besar. Jadi air nggak bisa masuk. Tapi dalam kasus kita, selepas kita buang karbonnya, yang jadi itu jadi bola takraw dia. Nah, inilah TEM-nya. Jadi waktu kita masukkan ke dalam air tadi itu nggak terapung dia. Karena bola takraw kan, lubang-lubangnya itu besar. Lalu berpikir, wah gimana ya caranya? Padahal sebenarnya awal kita buat proposal itu ya cukup sampai di sini. Coated hollow titania dia boleh menjadikan phase boundary catalysis. Gimana caranya ya, Hidayah ya? Pikir lagi. Saya punya ide, saya bilang. Ide kita betul-betul buat bola. Kayak bola seperti bola sepak bola itu. Ya. Jadi kita bungkus dia dengan polimer. Gimana cara bungkus dengan polimer? Gini, caranya absorb dulu hydrogen peroxide. Kan titanium dioxide ini. Titanium dioxide ini kan boleh berfungsi sebagai katalis. Absorb hydrogen peroxide, sehingga hydrogen peroxide dengan titanium itu dia boleh berfungsi untuk polimerisasi dari styrene menjadi polystyrene, sehingga dia bolanya itu tertutup dengan polystyrene, dengan polimer. Wah, akhirnya dibuat metode seperti itu dan berhasil. Inilah hasilnya. Yang kita dapatkan adalah polystyrene coated hollow titania. Wah, ini berhasil nih, bolanya cukup besar juga ini. Sekitar 5 mikrometer ukurannya. Jadi ini proses ini cukup panjang, ya, cukup panjang. Saya kalau nggak salah, saya ini sampai dari start sampai sini, sampai kita dapatkan polystyrene coated hollow titania ini, ya hampir sekitar 2 tahun juga kita dapatkan, proses macam-macam. Ini step yang pertama ini kita ingin buat carbon sphere, ini lama juga ya. Kita tambahkan surfactant, parameter kita ubah-ubah. Kemudian lepas itu removal of carbon kita dapat seperti ini, kemudian polystyrene ini cukup lama prosesnya. Tapi kita punya goal bahwa target kita membuatkan floating catalyst yang floating. Dan berhasil. Dan kalau kita masukkan ke dalam air di sini, dia terapung. Terapung dia, ya. Dan ini saya pikir wah menarik ini. Dan boleh tersenyum kita kan bahwa berhasil. Dan itulah perasaan keberhasilan itu yang kita mengkonvoi dalam buat riset ini. Kita ada target dan kita berhasil. Dan ini adalah scanning electron microscope mengenai material kita. Yang ini adalah yang hollow titania tadi itu, yang bola takraw tadi itu. Inilah bentuknya bola takraw itu, ada lubang-lubangnya, ya, ada lubang-lubang. Ini setelah kita coating. Dan seperti ini dia bukannya jadi partikel satu-satu, ada juga yang partikelnya tuh, yang yang gabung dia ya. Kalau bahasa Malaysianya bercantum dia namanya, bercantum. Dan kita TEM kita lihat sini betul-betul titanium dioxide 3,56 crystalline ini, crystalline.
kemudian wall thickness-nya sekitar 3 nanometer. Dan ada juga yang tenggelam di bawah. Yang tenggelam di bawah itu kita nampak bocor dia. Jadi tingkat keberhasilannya itu ya tidak 100% ya. Ada juga yang tidak di-cover oleh polystyrene. Tapi tidak sampai di situ, karena apa? Target kita itu adalah kita ingin mereaksikan antara gas dengan aqueous phase. Dan kita sudah berhasil membuat polystyrene coated halotherium. Udah step. Dari segi saya dengan PhD student itu, saya menganggap bahwa kamu ini sudah selesai nih. Ya. Training kamu dengan saya sudah selesai, karena kamu sudah berhasil membuat ini. Ya, walaupun hanya 80%. Kita ingin buktikan adalah kita buat dia sebagai katalis. Jadi kalau untuk dibuat sebagai katalis, tentu kita harus ada active site. Ya. Kalau polystyrene ya nggak mungkin kan, di mana dia polystyrene kan hanya polimer aja. Reaksinya itu dia tidak berfungsi sebagai catalytic active site. Saya bilang gimana ya caranya supaya kita itu dia berfungsi sebagai itu. Ya udah, kita kan ada ACM punya sputtering nih. Kita sputtering aja dengan ACM punya cutter itu. Kotor dengan dengan emas, dan kita jangan terlalu lama-lama, hanya berapa detik ya, pop, sehingga dia itu emas tadi itu tidak menutupi semua, sehingga dia jadi partikel. Dan itulah dengan setelah sputtering ini kita hasilkan gold as a catalytic active site seperti ini. Inilah indeksnya. Jadi lepas kita dapatkan polystyrene coated halothitania, kita kita sputter dengan gold, jadilah gold polystyrene coated halothitania. Ini katalis kita, dan dia terapung dia. Lepas itu kita coba proof of concept kita. Ini kan gas nih, ya. Gasnya itu kita pilih apa yang paling mudah, oksigen, ya. Oksigen kita reaksikan dengan benzaldehyde, ya, dengan benzaldehyde, benzyl alkohol, benzyl alkohol, dia akan menghasilkan benzoic acid. Ya sudah, proof of concept, ya. Lepas kita ada konsep, ada idea, kita proof of concept, kita buktikan saja. Ternyata ada hasilnya benzoic acid. Tetapi hasilnya itu tidak terlalu tidak terlalu bagus. Lalu tinggal kita jelaskan saja kenapa dia tidak terlalu bagus. Kemudian saya suruh Hidayah, coba kita analisis gunakan X-ray, foto elektron, spektroskopi. Dan kita tahu bahwa untuk gold sebagai catalytic active site, dia perlu adalah gold yang aktif itu, dia perlu adalah gold yang kosong. Ya bukannya 3 positif, 3 plus, atau ini tak. Yang kosong dia. Jadi gold metal, betul-betul gold metal itu yang aktif. Dan waktu kita analisis dengan SPS, ternyata gold kita itu bukannya gold metal. Gold metalnya dikit aja. Yang lebih banyak itu adalah gold yang 3 positif. Gold yang positif, ya. Gold yang positif ini banyak. Yang metalnya sedikit aja. Oh, inilah kemungkinan yang menyebabkan dia tidak begitu aktif. Artinya, di dalam kita buat research itu, kita ada konsep yang kemudian kita coba dan ada hasil, tapi hasil itu kita ingin menjelaskannya. Ya, perlu kita support dengan data-data yang kita dapatkan dari spektroskopi. Dalam kasus ini, kita ingin menjelaskan kenapa ya katalis kita itu tidak terlalu bagus ya. Dan kita dari literatur kan tahu, oh ternyata gold itu mesti harusnya kosong. Ya, kita cek apakah gold itu dia charge-nya itu adalah kosong. Nah, ternyata enggak terlalu banyak yang kosong itu. Ya, ini reaksi. Jadi ini contoh yang pertama. Oke. Mungkin sampai situ ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan atau cukup jelas? Jelas ya? Ini saya sampai bagaimana buat riset ini. Ini satu PhD student ini. Dan tidak ada satu orang aja. Karena riset saya, setiap mahasiswa itu lain-lain risetnya. Aneh-aneh. Ada saya buat drug delivery. Drug delivery itu memang dia kerja sendiri aja. Jadi saya nggak ada riset gotong royong di grup saya tuh. Jadi saya ingin supaya setiap student itu dia mempunyai pengalaman masing-masing. Karena apa? Saya berpikir saya ini dosen. Saya ingin membuat mahasiswa saya itu mempunyai pengalaman buat riset. Dari dia buat proposal sampai dia lulus. Punya dia. Seperti itu. Oke, kita continue ya.
Ini riset yang kedua tadi itu. Yang saya bilang Safrina itu riset yang tidak begitu ada negatif resultnya kan. Jadi yang positif resultnya adalah magnetic field assisted synthesis of catalyst. Jadi lepas kita dalam membuat sudah hampir 2 tahun dia negatif result. Jadi ya susah juga karena di UTM kita ada syarat juga kan harus ada publikasi. Kalau nggak ada publikasi dan saya tahu dari pengalaman kawan saya Bunda Balipal itu publikasi yang negatif itu sangat sukar. Karena mindset orang sekarang ini orang yang melihat yang positif. Manusia kan seperti itu kan. Hasil-hasil yang positif. Kenapa yang kita publish yang negatif kan seperti itu. Nah, jadi ini yang positifnya. Magnetic field assisted synthesis of catalyst. Jadi saya sintesis katalis itu dengan menggunakan magnet. Jadi inilah tadi tesisnya Safrina itu, idenya kita ingin menggunakan magnet. Awalnya idenya itu setelah nonton film ini nih, Magneto X-Men nih. Wah hebat juga nih Magneto ini, dia boleh kontrol dunia dengan magnet. Saya berpikir, wah kita boleh kontrol katalisis kita itu dengan guna magnet, hebat juga kita. Makanya riset itu mirip-mirip lah dengan film Magneto ini. Jadi topik di dalam tesis yang saya tunjukkan tadi itu adalah ada 3 yang kita ingin coba. Ya, kenapa? Proses katalisis itu yang pertama itu absorption kan, kemudian baru chemical reaction, baru desorption. Jadi kita ingin cek nih proses yang pertama itu, apakah ada efek dari magnet dalam absorption tadi. Dan ternyata ada, ya efeknya itu nampak, walaupun tidak terlalu signifikan tapi nampak. Kemudian kita coba, karena ini sudah agak positif, kita coba efek magnetic field in catalytic reaction. Kenapa nggak nampak ya? Nggak bisa kita buktikan. Makanya kesimpulannya itu adalah tidak bisa kita buktikan. Ya, kesimpulannya itu tidak bisa kita buktikan dengan keadaan kita yang sekarang ini. Dan oleh karena itu, student pun, saya bilang, don't worry, saya bilang, kita masih banyak idea nih. Tapi tetap dalam koridor magnetic field effect terhadap katalis kita. Bagaimana kalau kita coba membuat efek katalisis itu untuk kita sintesis material? Nah, inilah yang ketiga ini. Ya, ini negative result, tidak terlalu signifikan, ini juga negative result. Untuk sintesis of well-aligned titanium dioxide under influence of magnetic field. Jadi, saya terpikir, wah kita susah-susah ini punya magnet di UTM. Kita punya NMR, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah di UTM itu NMR ya, tapi rusak. Rusaknya maksudnya ya nggak bisa kita analisis, tapi magnetnya masih ada. Magnet itu 9,4 Tesla. Jadi saya pikir daripada nganggur ini, NMR itu magnetnya masih ada, dan NMR itu kan mesti minum dia, liquid helium, liquid nitrogen setiap minggu kan, jadi sayang kan kalau nggak digunakan. Jadi kita gunakan. Tetapi waktu kita cari-cari di literatur, ada nggak orang yang membuat sintesis material itu, terutama yang inorganic materials, ya, dengan menggunakan magnet? Pas dicari-cari, kok nggak ketemu ya? Yang ketemunya cuma 2 paper ini, waktu itu. Mungkin sekarang saya nggak tahu, udah banyak kah mungkin papernya. Tapi waktu dalam kita buat riset itu, 10 tahun yang lalu itu, ini papernya. Magnetic field effect on the growth of ultrafine ferromagnetic metal particle. Ini oke lah, karena apa? Dia ferromagnetic kan. Tetapi paper yang kedua ini oleh Profesor Kuroda, orientation of mesochannel in continuous mesoporous silica film by a high magnetic field. Oh, ini menarik ini. Mesoporous silica. Silica itu kita tahu kan SOO2 ya, silika ya. Jadi itu kan tidak ada magnetic properties-nya. Magnetic stability-nya pasti sangat rendah. Tapi dia bisa align. Dan waktu kita baca paper itu dia gunakan 12 Tesla. Padahal NMR kita ini maksimum 9,4 Tesla. Wah, ini luar biasa nih. Dan dia membuktikan seperti itu. Tapi yang menariknya adalah dia hanya publish tahun 2005 saja. Kita cek sampai sekarang nggak ada lagi publication mengenai ini. Hanya 1 paper aja. Lalu saya berpikir, mungkin ini
kebetulan ini. Ada kemungkinan kan kebetulan. Kemudian ada kemungkinan yang kedua, nggak ada prospek untuk buat research ini, untuk ada tujuannya untuk dikembangkan. Jadi bidang ini memang banyak yang perlu lagi kita kembangkan. Waktu dia bilang ke saya, Safrina, Prof, papernya nggak banyak loh. Bagus, dia bilang. Kalau semakin nggak banyak itu semakin bagus. Jadi peluang kita buat riset itu semakin ini. Walaupun sebenarnya tingkat keberhasilannya rendah. Betul ya? Tapi kalau seandainya letter review-nya itu lengkap, kita ketemu misalnya 1000 papers, novelty-nya itu rendah itu. Karena orang udah banyak buat. Tinggal kita ubah-ubah aja dikit. Tapi kalau yang seperti ini susah ini. Publication pun susah. Tapi saya nggak apa-apa, Safrina, kita coba. Kita coba, walaupun sudah 2 chapter negatif ini. Kita coba juga. Jadi idenya itu simple sebenarnya. Kita ingin membuat titanium dioxide itu lurus dia. Ada orientation dia. Ya. Kayak rambut saya nih ya, lurus dia kan. Dengan menggunakan sol gel method di bawah magnetic field dengan gunakan surfactant. Dan kita tahu bahwa sudah ada orang yang berhasil dengan menggunakan silika. Ya kita ingin coba juga dengan menggunakan titanium dioxide, tapi dengan cara yang berbeda. Kita punya ide sendiri dengan cara sol gel method. Saya suruhlah Safrina itu untuk gunakan magnet kita NMR yang sudah rusak ini. Sekarang alat ini sudah nggak ada lagi nih, sudah kita buang ini karena memang sudah rusak. Jadi kita gunakan magnet dari NMR ini yang kekuatannya 9,4 Tesla. Saya suruh dia letakkan magnet itu di tengah-tengah sini, karena memang paling tinggi itu magnetnya di 9,4 Tesla di sini kan. Kemudian saya suruh dia letakkan di bawah ini, ya. Magnetnya tidak terlalu tinggi kalau kita ukur dengan Tesla meter. Dan kita buat eksperimen simple saja untuk membuktikan idea kita. Kita coba aja, saya bilang ke Safrina. Campurkan surfactant, CTABR, dengan soft titanium dioxide, tetrabutyl orthotitanate ini dengan air dan alkohol. Gimana kita campurkan air dengan alkohol ini supaya apa? Kita ingin kontrol hidrolisis. Ini lama dia buat nih kontrol hidrolisis. Dan kita letakkan di bawah magnet. Karena ide saya adalah bahwa kalau terlalu cepat dia hidrolisis, artinya kan hidrolisis itu maksudnya titanium tetrabutyl orthotitanate ini kan hidrolisis dengan cara cepat sehingga dia akan berubah menjadi padatan, menjadi solid itu cepat dia. Saya tidak mau itu. Kenapa? Saya inginnya lambat. Supaya magnet itu punya kesempatan untuk arrange structure-nya. Meluruskan strukturnya itu. Itu idenya. Very simple idenya sebenarnya. Oleh karena itu, saya suruh dia untuk mencampurkan air dengan alkohol nih, dengan berbagai campuran, supaya coba cek bahwa hidrolisis itu lambat. Gimana cara ceknya? Gampang aja kan. Kita lihat apakah dia semakin hari semakin putih dia, semakin ada endapan dia. Ya. Jadi ini lama juga nih membuat itu. Nah, ini seperti ini. Ini gampang aja nih. Hidrolisis secara lambat, kita letakkan, dibuka aja tutup botolnya sehingga dia air itu kan akan menguap perlahan-lahan. Lama-lama dia akan menjadi airnya hilang. Inilah jadinya titanium. Ini kita letakkan di bawah magnet tadi. Oke, nampak kan idenya? Ini sederhana aja eksperimennya, tetapi tingkat keberhasilannya rendah sebenarnya. Oke. Jadi parameternya apa? Parameternya adalah kita kontrol hydrolysis time. Kemudian komposisinya kita kontrol. Kemudian geometri dari sampel itu kita kontrol juga. Karena kalau kita terlalu besar tabungnya itu yang nggak meruap-ruap dia. Kemudian kita letakkan di petri dish, macam-macam kita buat. Kemudian jenis dari alkoholnya kita ubah-ubah. Supaya apa? Kita boleh mengontrol hidrolisis, waktu hidrolisis selama mungkin. Supaya magnet itu dia punya kesempatan untuk align. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan surfactant tadi. Jadi parameternya ini hydrolysis time dan kemudian strength of magnetic field. Makanya saya letakkan ada yang pas di tengah-tengah magnet tadi itu 9,4 Tesla dan kemudian saya turunkan lagi supaya dia itu magnetic field effect-nya itu berkurang. Ya. Nah ini contoh tanpa surfactant dan tanpa magnet. Ya nggak ada apa-apa kan? Dia bulat-bulat aja. Ini Safrina tuh datang ke saya.
Prof, katanya, kita coba hidrolisis yang 4 hari tadi katanya. Dengan magnet yang di bawah tu. Ada nampak seperti ada orientation. Wah, saya sangat gembira ngelihat hasil ni. Wah, luar biasa ini. Boleh nampak align ini. Udah, begini. Coba kita kontrol lagi supaya dia itu hidrolisisnya lambat dan kita letakkan di magnet yang agak tinggi. Berarti kan ada efek dari surfactant dan efek dari magnetic field di sini. Walaupun magnetic field efeknya itu magnetic field itu rendah kan, tapi ada efek dia. Walaupun sebagian itu nggak align nih. Di bawah ni kan ada nampak nih yang nggak ada align nih ya. Ada partikel-partikel juga, nggak semuanya juga. Kita slowkan hidrolisis. Buat lambat dia dengan komposisi dari kita atur alkoholnya, jumlahnya, kemudian jenisnya dengan airnya itu komposisinya. Selama 7 hari dia boleh hidrolisis. Oh, ini titanium dioxide seperti ini. Wah, ini bagus ini. Artinya kita boleh well align. Ya, ngerti ya? Oh, artinya berhasil kita ini. Coba saya bilang ke student saya itu, letakkan di bukan low magnetic field, tapi high magnetic field. Ini kan di bawah, saya letak di atas bangku itu. Naikkan ke atas dia. Ini jadinya. Sudahlah slow hydrolysis, 7 hari itu strong magnetic field. Bayangkan nih dapat seperti ini. Dan ini panjang ini saja sudah 50 mikrometer. Ya. Ini pakai gunakan DCM. Dah, coba cek gunakan optical microscope karena dia sampai 2 mili panjangnya. Oh iya, dia boleh align dengan magnetic field effect. Kenapa tidak jelas nih? Tetapi problem dia adalah kenapa ya dia boleh align? Saya presentasi di mana ya? Saya tak ingat. Oh, saya pergi ke Bordeaux, ke Perancis waktu itu presentasi ini. Banyak orang yang tanya ini. Dia tanya, surfactant dia bukan magnet material. Titanium dioxide dia bukan magnetic susceptibility-nya rendah. Ya kan? Kemudian apa lagi itu? Environment-nya juga tidak ada magnetic apa. Kenapa dia boleh align ya? Katanya. Lalu saya bilang, saya pun tak boleh jawab, saya bilang. Tapi inilah hasil eksperimen. Dan kita sudah ulang-ulang hasilnya sama. Ya. Nah, ini saya coba cek NMR. Tapi ini enggak kelihatan NMR ini. Coba cek NMR. Ini pun hasil NMR pun kita tak boleh explain. Dan di sana ada rupanya yang expert NMR dari Austria, Profesor NMR. Dia pun tak boleh jawab. Kenapa? Untuk explain NMR ini. Ini mohon maaf nih enggak begitu jelas nih yang NMR ini. Dia bilang assign peak ini dulu. Ini betul nggak kamu assign peaknya? Saya rujuk paper. Dia bilang, nggak mungkin seperti ini. Udahlah itu urusan lain lah. Tapi kita sudah coba bahwa ingin membuktikan why. Sampai sekarang belum lagi boleh kita buktikan. Kenapa dia under magnetic field dia boleh align. Tapi saya punya hipotesis. Kalau kita buat riset itu kan progress of science itu sifatnya itu kan seminal. Lepas kita ada hipotesis, kita buktikan. Tetapi kan masalah itu nggak selesai. Pasti ada masalah lain. Seperti ini kan masalahnya adalah bahwa material yang kita gabung-gabung itu tidak mempunyai magnetic properties yang magnetic susceptibility yang tinggi. Loh, kenapa dia boleh align? Saya pikir-pikir apa ya? Inilah possible mechanism yang saya pikirkan. Jadi apa yang terjadi waktu hidrolisis itu adalah kita kan gunakan surfactant. Ya. Surfactant. Dan surfactant itu kalau kita larutkan dalam larutan dia kan ada nitrogen. Dan nitrogen ini pasti mempunyai muatan positif. Kepalanya itu pasti ada muatan, ya. Dia hidrofilik kan kepala itu. Kemudian titanium isopropoxide ini atau titanium butoxide ini. Dia waktu hidrolisis itu ini kan alkil ini kan lepas dia. Ini kan bisa menjadi propanol misalnya kan. 1 2 3 4 propanol. 3, 1, 2, 3, 4 ya, propannya. Butanol ini ya, butanol. Dia lepas dia. Dia lepas sehingga ini kan jadi negatif. Jadi yang saya pikirkan mungkin possible mekanismenya waktu dia itu join interaksi antara muatan negatif dari hydrolyzed titanium butoxide tadi itu dengan surfactant tadi itu ya.
dia akan meningkatkan magnetic susceptibility dia. Jadi waktu yang macam ni, sehingga waktu kita letakkan di magnet, magnetic susceptibility-nya naik. Sehingga ada waktu hidrolisis itu dia align. Dia align dia. Ini menarik ini. Kalau ada PhD student boleh terangkan ini, boleh jadi breakthrough juga. Artinya kita sudah sampai bukan hanya sekedar what saja. Ya, apa hasilnya? Tapi kita sudah sampai kalau boleh membuktikan ini, why? Dan sains itu, nilai dia, value dia, kalau itu akan menjadi lebih bernilai kalau kita boleh membuktikan why tadi. Tetapi untuk membuktikan why tadi itu, kita perlu ada hipotesis. Ya, dan inilah possible mechanism yang kita pikirkan. Dan inilah boleh menjadi proposal. Dan historinya itu tadi, proposal itu berdasarkan hasil eksperimen yang sebelumnya. Jadi seperti itu nak buat research itu. Dan sampai sekarang ini, sejak Syafrina lulus tahun 2013 itu, nggak ada orang buktikan. Kenapa? Untuk cek magnetic susceptibility ini, dan orientation ini, kita perlu ada ESR, ya, Electron Spin Resonance Spectrometer. Ada sih di Musina, tapi rusak. Jadi kalau kita boleh buktikannya, luar biasa. Karena kita sudah ada evidence. Sudah ada material dan sudah kita buktikan bahwa itu berkali-kali dia boleh jadi, tinggal kita why saja. Oke ya, jadi ini hipotesis kita. An increase of magnetic susceptibility due to the presence of triplet electron hole pair. Ini idea saya lah. Ini kita buktikan. Kemudian ada lagi master student. Ini master student. Dah ada topik baru nih, saya bilang ke dia, karena master aja, hanya 1 tahun, dia buat riset 1,5 tahun atau 2 tahun. Ya udah kita gantikan tadi si TBR itu dengan liquid crystal. Jadi liquid crystal ini, dia kan mudah. Kalau LED kita kan liquid crystal juga, LCD kan, liquid crystal. Yang di TV kita itu, TV-TV yang lama. Liquid crystal kalau diletakkan di mana, dia pasti align. Dia pasti align. Magnetic-nya tinggi. Nah ini nggak ada masalah. Kalau CTABR tadi masalah, karena dia magnetic-nya rendah. Dengan cara yang sama, kita letakkan di bawah magnet. Ini baru nampak nih. Sekarang ini saya tidak letakkan di NMR magnet lagi. Saya buat sendiri magnet. Sendiri saya buat. Buat, tapi tidak sampai 9,4 Tesla. 0,3 maksimum dia. Ya. Dan kita lihat di sini. Wah, ini udah pastilah dia. Karena CTABR aja sudah boleh align, apalagi liquid crystal kan. Sudah boleh. Ini untuk master student. Inilah simple saya buat nih magnetnya, atas dan bawah saya buat seperti ini, letakkan sampelnya itu di atas ini. Kita dry, kita lihat ini the room temperature ini, kita mix liquid crystal itu, kita campurkan dengan 2-propanol dan air, kemudian kita tambahkan isopropoxide, butoxide, titanium isobutoxide, dan kemudian kita keringkan aja di bawah magnet. Dan kemudian kita coba lihat efek dari magnetic field. Kan magnetic field itu ada line-nya ya. Di magnet itu ada utara selatannya. Yang menarik itu kalau kita letakkan di atasnya itu, di tengah-tengah seperti itu, ini location-nya, ini seperti rambutan jadinya. Seperti rambutan jadinya ya. Wah, ini menarik juga ini. Kita boleh buat orientation yang berbeda-beda di situ. Tapi kalau kita letakkan sini, bukan rambutan lagi dia. Dia udah lurus-lurus dia. Jadi ini contohnya yang rambutan tadi, ini model saja bahwa dia ada titanium dioxide di tengah-tengahnya, ini model kita. Dan tapi yang menarik adalah, saya ingin gunakan katalis ini, material ini sebagai katalis. Kita cek dulu sebelum itu dengan fotoluminescence. Apa sih yang propertiesnya? Dan menarik, kita nampak di sini bahwa kalau kita gunakan tanpa magnet field, ini lihat nih ya, peak-nya itu kan berbeda ini. Berbeda. Ini liquid crystal, yang biru ini adalah liquid crystal saja. Ya. Kemudian yang merah ini adalah under magnetic field. Kita lihat ini, ada perbedaan dari peak ya, 394 ini, dia transform jadi T39 ya, yang antara magnet dengan tidak ada magnet. Loh kenapa ya? Mungkin ada interaksi yang berbeda
dan ada charge transfer yang berbeda antara yang kita buat dengan magnetic field dan tidak buat dengan tidak ada magnetic field. Jadi photoluminescence ini menarik, ya, menarik. Dan kita coba jadi kita propose kemungkinannya itu seperti ini, ya. Kenapa? Liquid crystal itu dia memang align di dalam dia. Kemudian titanium dioxide itu dia cover. Jadi ini liquid crystal ini kita sebut sebagai apa namanya itu, alignment structure, apa namanya itu, untuk dia bertugas untuk align dari titanium dioxide tadi. Liquid crystal itu bertugas untuk align titanium dioxide tadi. Ya. Dan kalau kita iradiasi dengan tadi itu kan ada photoluminescence ini, ya. Kalau kita iradiasi, ada kemungkinan ada charge transfer dari conduction band ini ke mana nih? Ke 5CB, liquid crystal tadi. Nah, ini baru. Dan kita sudah buktikan ada PhD student yang lain yang master PhD student yang ini master ya, dia continue PhD, dia membuktikan ini dengan menggunakan DFT, proses mekanismenya kenapa dia transfer ke situ. Oke, jadi mungkin itu udah berapa lama nih kita, jam 10, udah 1,5 jam ya. Saya pikir ini ada bifunctional ini Pak Didi ini, kita sudah bincang. Ada jadi contoh-contoh yang baru nih, si Umar nih, yang dari UNP ini risetnya Umar waktu dia PhD dulu. Ini Puk Surya nih, ya, Puk Surya. Oke, mungkin kita ada pertanyaan, kita boleh diskusi ini. Ada pertanyaan nggak? Udah clear nggak apa yang saya jelaskan itu kan sebenarnya apa contoh ya, apa yang kita buat di lab. Tapi yang message yang saya ingin sampaikan itu, ini kan tadi awal-awal saya bilang ini ideal, ya, ideal. Mungkin di apa namanya itu di Indonesia atau di apa, kita nggak bisa start dari konsep-konsep yang baru gitu kan. Tapi biasanya riset itu yang memberi ide itu siapa? Memberi ide itu dosen. Karena dosen itu yang mempunyai lab, yang mempunyai duit, ya kan? Kalau mahasiswa ngasih ide, biasanya saya suruh mahasiswa dulu, kamu mau buat apa? Nah, kadang-kadang setelah ini, oh saya mau buat ini Prof, ini saya sudah baca paper Prof. Kalau itu oke, artinya dia sudah tahu kelemahan dan kekuatan saya kan. Nah, jadi dia udah tahu. Tapi kalau ada dia ide baru dia datang ke saya, oh itu nggak bisa kita buat karena di lab saya nggak ada ini, duit pun nggak ada untuk beli chemical, alat pun nggak ada seperti itu. Cuma yang paling penting adalah bagaimana kita itu betul-betul kita rancang research itu dari drive by scientific issue, ya. Jadi kita harus tahu big picture dulu dalam bidang itu. Harus banyak belajar kita, harus banyak membaca kita. Dan kita misalnya Pak Rusli apa bidangnya? Ya Pak, kalau saya di education ya Pak. Oh rencananya, education nih, mau bukan kimia S3-nya? Kita education semua ini kebetulan. Oh. Ya artinya harus tahu big picture lah ya, harus tahu big picture dan bagaimana. Saya pun sekarang ada kerjasama dengan teman-teman lah di UM. Kita buat ini fuel cell educational kit. Jadi fuel cell educational kit itu saya sudah ada apa namanya itu alatnya di sini. Tinggal kita kawan-kawan di UM dia mau apply-kan itu konsep itu. Mungkin kurikulumnya, mungkin apa namanya itu modulnya dan macam-macam lah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin kalau seperti ini ya kurang-kurangnya saya sudah memberi gambaran lah, perspektif ya. Saya sebagai orang kimia, bukan orang education, bahwa riset itu seperti itu. Kita mesti paham dulu masalah dia. Kenapa? Kita ini bukan problem solver, kita ini problem seeker. Kalau saintis lah. Saya sebagai saintis ya. Saya sebagai saintis. Cuma ya saya nggak tahu ya, mungkin saya kalau baca-baca tesis PhD Dr. Education tuh kebanyakan yang dibuat itu adalah metodenya itu ada kuesioner, kemudian ada statistik, lepas statistik itu dibuat kesimpulan. Seperti itu ya? Rata-rata kan seperti itu? Iya betul Prof, rata-rata seperti itu. Iya Prof. Rata-rata seperti itu. Saya pergi ke perpustakaan waktu saya di Bandung ya.
apa nggak bisa lebih daripada itu? Atau ada cara lain nggak buat riset? Saya nggak tahu kalau seperti itu. Kenapa? Statistik kuantitatif itu ada kelemahan yang banyak, kelemahannya sebenarnya. Yang seperti saya bilang pada kuliah yang pertama tadi itu. Cocokologi, ada tes lah, ada apa lah, statistik. Tapi ini tapi ya seperti itulah ya, mencocok-cocokkan. Oh, statistiknya seperti itu. Ayah saya kan juga dosen kan di UNP itu kan. Dan saya tahu bahwa waktu saya kecil-kecil dulu bantu-bantulah ikut dia untuk menyebarkan kuesioner kemana-mana ke sekolah-sekolah. Jadi dia bantu teman-temannya yang sedang S3 di Amerika, sedang S3 di mana-mana luar negeri, tapi S3 di Amerika itu kasusnya itu adalah sekolah di, kalau nggak salah saya Solo misalnya, di suatu tempat. Bagaimana hubungan antara bla 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 dengan ini. Ya, kemudian lepaskan kuesioner. Lalu saya sekarang berpikir kuesioner itu, kalau kan orang yang meneliti itu kan di Amerika, Pak Agustiar Shahnur contohnya, almarhum dia sekarang ini. Kemudian banyak lagi. Tapi sampelnya itu kan di Padang, di Sumatera Barat. Contohnya saya aja yang ngisi contohnya. Mana orang tahu kalau nggak jujur. Jadi validity-nya itu saya nggak tahu ya. Tapi yang paling penting ya, dan dalam riset metodologi saya pikir mesti di-combine lah antara kuantitatif itu dengan kualitatif. Ya, kualitatif. Dan paling ekstrim kualitatif dalam research, dalam bidang social sciences itu, tahu ada grounded research tak? Grounded research. Grounded research. Ya, saya tahu grounded research itu karena ayah saya pun dia pernah meneliti mengenai kalian tahu tarikat ya? Kalau orang tahu ya, tarikat ya. Aliran di Islam itu ada tarikat sufi. Tahu, Prof. Jadi tarikat itu kan nggak ada teorinya. Oh gila ya. Jadi itu kualitatif sifatnya. Dan mengambil datanya sangat sukar. Nggak boleh pakai statistik. Kita harus menjadi seperti orang tarikat itu. Mengambil data, kita bergaul dengan dia, kita catat. Kemudian kita tahu, oh ya ternyata seperti itu. Karena community itu kan sangat tertutup. Jadi itu namanya grounded research. Dan nggak ada teori di situ. Akhirnya apa? Membuat teori kita. Dan penelitian seperti itu yang saya nampak. Sangat jarang di Indonesia. Yang ada itu orang-orang bule yang datang ke sini. Bayangkan dari Amerika sana dia datang ke Indonesia buat grounded research. Yang paling terkenal itu siapa? Clifford Geertz, ya kan? Clifford Geertz itu dia buat grounded research. Jadi mungkin ini perspektif saya dalam memandang research lah. Kalau seandainya ya itulah Bu Suryani, kami sedang ngobrol ini dengan rekan-rekan tuh. Saya bilang, udah selesai nih ngobrol, saya udah presentasi. Rupanya mereka semua education ya, saya baru tahu juga, nggak ada yang murni. Iya, ini masih education. Iya. Nanti S2 murni yang juga mengundang Prof Hadi. Oke. Untuk material science. Tadi saya ceritanya betul-betul material. Ya nggak apa-apa, saya lupa saya bawa ini adalah education. Lalu saya bertanya Bu Suryani, ini kan kita sedang ngobrol aja. Saya kan selalu baca-baca tesis kawan-kawan yang dari education. Ya. Kebanyakan itu saya bilang adalah yang saya bilang tuh cocokologi itu Bu. Jadi kita ada kuesioner, ada pergi ke sekolah, isi kuesioner, kemudian kita buat statistik, kemudian ada kesimpulan. Ya itulah. Apakah kalau kita ada pendekatan lain yang lebih agak lebih kualitatif? Ya, tadi saya bilang, tahu grounded research tak? Pernah nggak misalnya saya nggak pernah baca tesis doktor di Indonesia yang buat grounded research education. Ibu saya ini ada pernah baca nggak? Saya nggak pernah tahu saya. Grounded. Di luar banyak detail. Makanya kalau yang banyak itu orang bule datang ke Indonesia buat grounded. Betul. Iya. Clifford Geertz, siapa tuh yang udah yang top dari Amerika tuh datang dia buat pergi ke sana dicatat betul-betul. Yang kita ini kan statistik. Apakah memang trennya seperti itu kah atau memang saya nggak tahu nih. Nggak ada cara lain gitu buat riset.
kami juga sering bicara mengenai itu. Kita harus sudah mulai menghilangkan pelindung statistik. Statistik kan untuk tempat berlindung saja sebetulnya. Betul. Karena ada angka-angkanya, kemudian kita bisa memberikan klaim. Padahal seharusnya yang kuali itu sekarang yang kita betul-betul perlu gali gitu. Betul. Karena sebagian mindset itu masih itu tadi berlindung di angka-angka. Jadi ada alasan untuk mengatakan ini hipotesis diterima kalau statistiknya begini gitu. Nah itu yang harus kita sudah mulai ubah. Saya juga di kelas setiap kali bicara masalah itu, kita harus lebih sekarang bergeser ke kuali. Ya, betul. Jarang ada yang berani. Mungkin gampang ya, tidak ada pegangan begitu. Tapi pelan-pelan kita harus ke sana sekarang. Betul. Harus lebih membuka diri ke penelitian kuali. Jangan semuanya dikuantikan. Karena saya selalu masuk ke perpustakaan waktu saya walaupun di Bandung, saya selalu datang ke IKIP tuh Bu, IKIP Bandung. Pergi perpustakaan. Nah, saya lihat tesis-tesisnya, loh, kok semuanya kayak gini ya? Semua statistik. Ke Padang pun sama juga, riset dosennya tuh, karena ayah saya pun dosen juga kan. Semuanya kok seperti ini ya? Ada kuesioner. Saya waktu kecil dulu selalu ikut itu, ayah saya nyebar kuesioner itu. Lalu saya pikir, oh kalau saya ngisi sendiri juga bisa ini. Iya. Sebetulnya itu kelemahan kita. Kita takut untuk membuka diri pada ini kemungkinan yang lain gitu. Dan itu pun juga terjadi di UN. Jarang ada yang mau keluar dari statistik. Masalahnya bukan mahasiswa, Bu. Masalah sekarang kita ini adalah dosennya. Ya. Dosennya itu perlu disadarkan bahwa seperti ini loh. Dan kita harus lihat orang-orang di luar sana tuh, sampai orang-orang dari Amerika, dari mana-mana datang ke Indonesia, penelitiannya kualitatif. Ya. Dan dia mau, contohnya Clifford Geertz itu, dia tidur itu di desa tuh, sampai dia buat teori Islam abangan lah, Islam santri lah, apa. Kita yang merujuk ke dia, padahal dia hanya nggak nyampe setahun dia di situ. Ya, mengamati dan menulis. Iya. Dan itu kelemahan kita sebenarnya untuk rekan-rekan semua, bahwa kita ini tidak ada kultur kita menulis itu kurang. Kalau orang bule itu, kalau lihat tuh catatannya, wah detail, lengkap, semua lengkap. Makanya perlu juga nanti saya sampaikan bagaimana cara menulis logbook itu. Dan itu perlu dipelajari. Dan saya nggak tahu ya, karena saya mungkin terpengaruh juga dengan ayah saya yang ini. Ayah saya itu dulu satu kantong besar plastik itu. Waktu dia meneliti itu dia punya kertas sebesar ini, Bu. Catat gitu. Dan itu jumlahnya itu ratusan. Jadi dia dicatat, kemudian dia bagi itu topik-topiknya. Dan betul-betul detail catatannya. Nanti ya sudah, kalau dia menulis ya sudah dia dari catatan itu. Saya kan selalu ambil itu kertas tuh untuk catat-catat. Dan kita yang sekarang di dunia apa namanya itu ya, walaupun kita ini dunianya digital, tapi lambat-lambat kultur tuh hilang dia. Kita ingin cepat, instan, semua kan. Jadi sifat saintis itu udah mulai berkurang. Nah, itu yang sepatutnya kita ingin pupuk sebenarnya supaya kita boleh menghasilkan 1-2 orang yang betul-betul real, truly scientist, truly researchers. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita kita pikirkan. Nah, cuma masalahnya sekarang ini ya saya bercerita dengan mahasiswa kan, ya nggak mungkin mahasiswa itu bergantung dengan dosennya. Kalau dosennya nggak mau ya nggak bisa. Sekali-sekali memang kita perlu banyak diskusi, Prof. Hadi. Karena artinya jangan sampai ada dikotomi begitu. Ini murni, ini pendidikan begitu. Nggak ada. Padahal harusnya yang pendidikan ini karena ini kimia, pendidikan kimia harus berangkat juga dari lab sebagian. Inquiry-nya itu harus juga ada dari lab gitu. Tidak bisa dari konsep-konsep gitu saja. Dan memang kita perlu banyak diskusi. Yang terjadi memang ada dikotomi itu. Harusnya kuliah juga terbuka. Seperti ini sebenarnya yang anak-anak murni harusnya juga bisa ikut. Ini ada beberapa S2 pendidikan yang masuk ya. Bu Anis ya. Itu teman-teman kemana ini? S2 pendidikan kita kan ada beberapa gitu. Nah, ada yang harus kita perbaiki lah gitu. Bukan lagi didobrak ya, tapi gimana ya, kita harus saling terbuka sekarang.
Karena pendidikan itu kalau ini kita bilangnya pendidikan kimia, nah mau nggak mau kan juga harus inquiry berasal dari lab juga. Gitu. Betul. Saya mungkin kalau seperti itu, kita kasih target Bu, yang dokter nih. Mesti publish di Journal of Chemical Education. Berani nggak Bapak Ibu? Iya, berani nggak? Saya akan support dari sini. Iya. Saya akan support dan teman-teman kita ada yang boleh tembus di situ, walaupun itu, tapi itu Q1 kalau nggak salah jurnal, walaupun rektornya ini, tapi di Q1, ACS ya, American Chemical Society. Dan coba kita baca paper-paper itu. Jadi gini, kita itu boleh terinspirasi kalau kita baca selalu bahan-bahan yang berkualitas. Betul. Kalau PhD tesis, jangan baca lagi PhD tesis dari Indonesia. Lihat PhD tesis dari Jerman. Yang sekarang yang open itu Belanda. Belanda itu kalau pergi ke semua universitasnya itu, masuk ke perpustakaannya, di situ ada PhD tesis, boleh download gratis. Iya, betul. Jadi dengan membaca tesis itu, kita terinspirasi kita. Oh gini ya lupanya ya. Dan kita kurang-kurangnya kita sudah ada idea buat riset yang bagus itu. Jadi nggak kalau saya omongin pun nggak kerasa kan. Tapi kalau kita sudah baca tesis yang satu bidang dengan kita itu, ya menarik. Saya waktu saya PhD dulu, kan waktu saya PhD di UTM ini, saya sebenarnya nggak banyak kawan Bu. Jadi saya itu datang tahun 95 itu, rakan-rakan yang lain itu dosen UTM sendiri yang ambil PhD, sekarang udah pensiun semua. Kita hanya berempat orang waktu itu PhD. Saya paling muda waktu itu. Jadi saya pun nggak banyak belajar. Ya saya belajarnya teringat saya bahwa banyak belajar itu dari membaca tesis-tesis PhD yang di top-top university ini. Wah seperti ini ya, oh seperti itu ya. Jangan. Jadi kalau jurnal, baca jurnal yang top juga. Jadi terinspirasi kita di situ, bagaimana dia cara menulis, cara ini. Jangan baca jurnal yang misalnya yang tadilah. Kalau kita banyak baca bahan yang ya kita terpengaruh. Mindset kita arahnya ke situ. Harus berkualitas kita. Harus berkualitas bahan bacaan itu. Dan bacaan itu yang paling penting apa? Dia menjawab why. Bukan what. Why. Ya, kalau orang filsuf itu kan betul ya Bu ya. Why kan bertanya dia. Waktu Jadi saya kan kalau lihat di website saya tadi itu basis saya selalu posting itu. Saya kuliah kalau video itu saya posting aja, saya posting supaya orang lihat. Ya, saya suka baca-baca juga itu. Ya, the basis of scientific research itu apa sebenarnya? Ya, basis scientific research itu apa? Curiosity. Ya. Itu saja, tak ada lain-lain. Curiosity sudah selesai. Harus sampai pada pertanyaan why, memang tidak sekedar what, about, atau how. Iya, tidak. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita bermain dengan statistik, nggak nyampe ke situ. Pasti hanya cocokologi tadi itu. Iya, waktu itu Bu Elfrida yang pernah bertanya ya, dari mana tahunya itu betul begitu. Memang, karena itu angka-angka itu untuk perlindungan saja. Jadi kita takut untuk masuk lebih dalam, jadi cukup sampai di situ. Nah, gelar di tangan begitu. Kira-kira begitu mungkin ya. Tapi ini betul tantangannya Prof Hadi. Ayo, tadi yang bilang iya siapa? Saya catat loh. Ini betul Bu. Kalau saya mikir ya, kita sebagai dosen satu aja Bu. Petri Bu. Untuk memberi inspirasi. Nah, memberi inspirasi. Jadi dari sekarang untuk PhD ini ke PhD student, pikirkan yang saya start dari konseptual, kemudian proof of concept, dari situ insya Allah lah kita boleh tembus lah. Kenapa? Kalau jurnal chemical education, coba baca jurnal itu, dia nggak ada yang sophisticated, tidak. Dia simple aja sebenarnya. Ya Bu Suryani kan? Iya. Cuma simple dan dalam. Simple dan dalam. Contoh misalnya. Iya Pak. Contoh misalnya dengan keterbatasan kita dengan peralatan. Kita ada inovasi untuk membuat bagaimana kita menerangkan hal-hal yang complicated misalnya dalam kimia. Kan menarik itu. Iya. Nah, pikirkan sekarang satu topik. Setiap orang pikirkan satu. Jadi ada innovation di situ. Pikirkan misalnya peralatannya yang simple, kemudian bagaimana impact-nya terhadap mahasiswa. Wah, itu very interesting. Iya.
ibu-ibu, bapak-bapak ini kan sudah mendapatkan ini kan ya, pembimbing kan ya, kalau nggak salah sudah diatur kan. Nah, sudah hubungi pembimbing masing-masing, promotor masing-masing, dan kemudian start diskusi. Saya dari kemarin-kemarin mikir nunggu apa sebenarnya, bapak ibu-ibu ini menunggu apa? Kenapa tidak start sudah? Karena itu riset itu mulainya lama sekali, tidak bisa sekali baca kemudian bisa menulis. Gitu. Harus ada background, harus ada waktu untuk mengendapkan dan memikirkan inovasinya, dan itu butuh waktu gitu. Ibu bapak jangan berpikir sekali jadi kemudian jadi paper gitu, tidak bisa begitu. Atau mungkin gini Bu, kalau di UTM itu student tuh dapat duit kalau dia publikasi. Ya, kalau di sini insentifnya kepada dosen, tapi biasanya dosen membagi kepada mahasiswanya. Ya, tapi kalau di UTM dosen kalau dapat duit pasti nggak mau kasih dia ke mahasiswa. Oleh karena itu untuk mahasiswa ada lagi. Oh gitu. Nah, itu mungkin perlu disentil ya dalam diskusi dengan Pak Markus dan kawan-kawan. Mungkin itu juga menambah semangat ya. Karena kita kadang-kadang kalau kadang-kadang ada mahasiswa yang excellent, yang dia betul-betul idenya dari dia, itu dia ada hak untuk dapatkan juga, bukannya dosen aja. Iya. Ya, masalahnya contohnya misalnya, idenya semua dari mahasiswa. Dosennya ongkang-ongkang kaki aja kan, yang dapat duit dosennya. Betul. Ya, di sini ada hibah doktoral, ada hibah magister. Jadi dana itu diberikan untuk menjalankan penelitian mahasiswa. Itu setiap tahun kan dibuat gitu. Jadi tampaknya bisa diambil dari situ. Ada dana untuk penelitiannya bahkan. Cuman berhubung saya kan home base-nya di S2 murni, jadi saya tidak bisa ikut campur di pendidik gitu. Saya biasanya. Tapi itu bisa dimanfaatkan. Setiap tahun ada. Tahun depan ada lagi. Jadi siap sekitar Oktober November itu untuk proposal yang diajukan hibah. Dan itu banyak yang dapat. Nah, itu sebagian uangnya dipakai untuk mendanai penelitian dan juga seperti insentif begitu. Lalu publikasinya sampai jadi ada lagi, tapi yang itu biasanya yang dapat dosennya. Karena sistemnya kan orang UM gitu, itu diberikan kepada orang UM bukan orang luar. Tapi hibah doktor, hibah magister itu bisa sangat terjangkau sebetulnya. Asal Bapak Ibu rajin membaca. Kalau tidak rajin membaca itu yang payah. Ya, gitulah. Jadi itulah mungkin yang boleh yang saya boleh sampaikan. Artinya saya nggak tahu ya apakah sampai message saya itu, tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan itu mungkin awal-awal tadi saya bilang ke kawan-kawan ini ideal Bu. Iya. Cuma yang ya kita dalam hidup ini kan perlu mencapai itu sebenarnya, walaupun tidak mungkin kan. Ya, saya tadi ada grafik, saya bilang yang ideal itu kan sifat-sifat Tuhan, ideal itu. Kita kan berusaha ke arah situ, dan nggak mungkin mendekati. Jadi yang paling penting itu usaha kita. Dan dalam berusaha itu, just do it. Lakukan aja, apa yang pikiran terbaik, lakukan aja. Jadi nggak ada resepi apa-apa, buat aja. Nah, nanti di situ mungkin ada orang-orang yang akan guide kemana ini, itu saja sebenarnya. Tapi bagaimana kita, apa yang saya sebut sebagai self-discovery. Kita harus mencari kita sendiri. Di mana kita, arah kita, itu diri kita yang tahu, bukan saya yang tahu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sendiri yang tahu. Self-discovery itu penting. Dan inilah tugas dari universitas, supaya proses self-discovery itu boleh muncul dia. Iya, terakomodasi. Dan bukannya kebebasan itu harus dikasih untuk itu. Fasilitas harus dikasih untuk itu. Jadi tanpa itu ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Hanya sekedar saya bilang tadi itu, hanya sekedar cocokologi aja. Saya bilang aja tadi kan saya pergi ke perpustakaan, kok itu semua tesis doktornya. Saya nggak pernah ketemu yang betul-betul wah, yang saya wah gitu. Saya impress itu nggak pernah. Belum ada. Mudah-mudahan lah. Jadi saya pikir mungkin salah satunya itu ada yang berani nggak buat grounded research. Ayo. Ada yang berani kan? Karena apa? Itu memerlukan waktu. Dan bukan hanya statistik, kita betul-betul pergi ke pedalaman itu merasakan sendiri bagaimana sih
pendidikan di pedalaman Irian Jaya itu misalnya contoh. Nggak ada yang berani kan. Itu kita kan nggak tahu kan di Irian Jaya itu gimana orang pendidikan. Nggak pernah orang teliti. Betul-betul apa yang dirasakan oleh mahasiswanya, oleh studennya, apa yang dirasakan oleh dosennya, kan nggak tahu. Gimana tantangan itu nggak tahu. Kalau kita nggak hidup di situ. Nah, itu perlunya grounded research. Kita kalau perlu duduk di situ setahun, catat detail. Sehingga apa? Membuka mata orang, membuka kementerian, membuka semua yang orang-orang yang di kementerian itu, oh gini ya rupa masalahnya. Nah inilah, bukan hanya sekedar statistik aja. Kalau statistik semua orang juga bisa buat. Ya. Tapi kalau yang grounded research ini, itu dia bukannya dia kalau kita tahu kan pembenaran sebenarnya. Kalau ada induksi, ada deduksi kan. Nah, kadang-kadang kan kita harus tahu juga kita gabung induksi dengan deduksi. Tapi kan dengan cara seperti itu, kadang-kadang kita boleh membuat teori baru yang rupanya seperti ini ya. Dan saya pikir ya itu perlu Bu, sistem apa namanya. Karena saya pun bukannya mengkritik ya, di Malaysia pun seperti itu. Kita lebih ke arah pendidikan itu output. Ya. Dan proses itu kadang-kadang ya seperti ini. Publikasi 3 bulan harus ada publikasi, ya gimana? Setahun. Publikasi setahun. Dalam setahun ada 2-3 paper yang dituntut angka 3-nya. Orang-orang ya buat-buatnya, makanya saya buat review artikel banyak di UTM nih, karena saya mengejar itu. Kalau enggak saya ya susah saya jadi profesor di UTM nggak ada apa-apa kan. Artinya idealnya seperti itu. Cuma kita pandai-pandai lah menyiasati. Cuma saya berpikir sekarang ini saya membicarakan ini, ya inilah saya ingin kita ini maju, itu aja. Kita ingin maju dalam education, kita ingin maju. Stop lah sampai di sini. Kita harus levelnya naik sedikit lah. Level kita naik sedikit. Dan kita perlu ketuk juga itu pintu kementerian itu. Dan mudah-mudahan ada orang-orang yang bisa berpikir lebih kan, bukan hanya sekedar angka-angka ini saja, beyond itu. Jadi seperti itulah Bu, mungkin kuliah hari ini. Oke Bu, nanti ada kuliah lagi kah atau gimana? Kita saya pun. Mungkin begini, ini kan sebetulnya kemarin sudah dibicarakan di fakultas, di dekanat. Ini saya juga tidak putus-putus suaranya Bu. Bahwa nanti kita, jaringan saya begini, kalau di rumah bertiga Zoom semua begini. Gimana Bu? Boleh ulang lagi ya? Iya Pak. Kemarin di dekanat itu sudah direncanakan, kami mengundang Prof. Hadi lagi untuk mengisi seperti ini di kelas S2 Kimia Murni. Oke. Kalau ini kan pendidikan. Yang di Kimia Murni itu memang banyak topik-topik kami itu material science. Nah, di situ mungkin pas. Oke. Jadi yang ini stop sampai sini aja ya Bu ya? Dua cukup ya? Di jurusan fisika juga. Oh iya. Ada. Nggak apa-apa, nanti saya tunggu. Ada satu kelas yang ingin. Tapi kalau ada yang mau kontak-kontak Prof. Hadi boleh ya. Oke, jadi misalnya mungkin itu saja dulu. Ada yang tertarik lebih lanjut ya. Oke, ada komentar atau apa sebelum siapa tahu kan Bapak Ibu yang sedang kuliah S3 ini kan juga dosen-dosen, jadi mungkin juga perlu memikirkan. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, jadi seperti itu kita akhiri aja ya Bu ya. Kuliah kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, Bu Suryani. Mohon maaf jika ada saya yang terlepas ngomong gitu ya. Saya biasanya seperti itu. Kalau di kelas saya ajak ngobrol itu mahasiswa itu. Iya, sama Pak. Kami juga berterima kasih sekali. Ini kesempatannya langka, tidak ada loh sebelum-sebelumnya ada tamu seperti ini gitu. Semoga memberi inspirasi baru, semoga bermanfaat juga untuk masa depan, bukan untuk S3 ini saja. Karena Bapak Ibu semua dosen, jadi selanjutnya juga bisa meneruskan apa-apa yang lebih idealis begitu.
Terima kasih sekali lagi, Prof. Edi. Semoga tidak kapok mengisi. Oke, makasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Terima Jen, kasih, teman-teman semua. Oke. Terima kasih. Kita boleh tutup ya, Bu Kami ya? tunggu rekamannya. Kasih Oke. Prof.